Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel Pepik. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Di saat ini kita ada di rumah untuk membahas tentang fungsi dan apa yang kita pakai untuk menangani segala serangan penyakit yang ada di tanaman bawang merah. Di tanaman bawang merah, nah, obat-obat yang kita pakai ini ada segini banyak. Ini sebenarnya bekas-bekas kemarin sebagian, yang beli baru itu beberapa. Nah, untuk bicara penyakit bawang merah, kita mengenal ada tiga penyakit yang sering sekali muncul, yaitu lodoh ataupun penyakit otomatis. Ada yang mengatakan seperti itu, yang itu disebabkan oleh jamur Colletotrichum, sejenis jamur yang juga menyerang di cabai yang namanya Anthracnosa patek itu. Terus yang kedua adalah bercak ungu, disebabkan oleh jamur Alternaria pori, itu sering mengancam di tanaman bawang merah dan juga di tanaman-tanaman yang lain yang disebabkan oleh jamur Alternaria. Dan yang ketiga yang paling terkenal di bawang merah, penyakit bulir, ya disebabkan oleh penyakit layu fusarium, jamur fusarium yang itu sangat apa ya, aku ngarani penyakit umumnya wong nandur brambang ya kuwi, moler. Nah, di beberapa fungisida ini banyak sekali jenis yang bisa kita kombinasikan untuk menangani penyakit-penyakit di atas. Dari pencampuran itu, kalau menurut saya paling tidak fungsinya adalah untuk memperkuat yang namanya daya bunuh dari fungisida itu sendiri. Jadi kolaborasi dari beberapa bahan aktif itu akan memperkuat ataupun memperluas efikasi ataupun memperkuat daya serang, sehingga campuran bahan aktif itu mampu mengatasi penyakit dengan cepat. Yang kedua, pencampuran ini fungsinya selain itu, yang kedua adalah untuk memperluas spektrum ataupun memperluas jenis sasaran. Misal kita mau menyerang bulir, menangani bulir, tetapi di tanaman kita juga ada gejala lodoh ataupun trotol. Jadi pencampuran itu untuk mengatasi dua jenis ataupun lebih dari penyakit itu. Nah, sekarang kita akan membincang itu. Yang pertama, untuk penyakit bulir itu fungisida yang saya pakai saat ini dan juga sangat cocok untuk bulir itu kita ambilkan dari Octap dengan bahan Proporas. Ini memang terkenal untuk mengatasi bulir. Nah, terus fungisida apa saja yang bisa untuk mengatasi bulir lagi? Ini dari bahan triazol dan strobilurin. Kebetulan ini Amistartok dengan bahan aktif azoxystrobin sama difenoconazole. Itu juga bisa bahan aktif ini, fungisida ini Nativo. Ini sejenis juga dengan Amistartok, tapi bahan aktifnya beda. Difenoconazole-nya pakai tebuconazole, strobilurinnya pakai trifloxystrobin, jadi satu golongan. Terus untuk bulir ini ada juga dua ini adalah bakterisida. Ini yang pertama Zephyr, yang kedua Coccideocti. Ini bahan aktifnya tembaga hidroksida, ini bahan aktifnya Manep Zinep plus bahan aktif tambahan yang mana bisa menjadi bakterisida. Jadi ini fungisida plus bakterisida. Tapi entah bahan aktifnya apa saya juga tidak tahu, cuma di labelnya ditulis sebagai sebagai bakterisida. Jadi kombinasi dari ini akan mampu untuk mengatasi layu fusarium. Jadi sama kita aplikasikan ya, kita pakai obat yang spesialis layu fusarium. Bisa kita kombinasikan dengan triazol ataupun juga strobilurin dari dua jenis merek ini, Nativo ataupun Amstar. Terserah pilih yang mana. Nah, terus kita aplikasikan jebret 3 kali berturut-turut. Nah, baru kita rolling dengan ini Zephyr, tapi tunggal aja, ataupun juga Coccide tunggal mainnya, jangan dicampur, karena kalau ini dicampur apa jenis gumpal
pernah saya lakukan ini, gumpal ternyata. Nah kalau ini tidak bisa dicampur karena selain gumpal ini juga punya pH larutan yang beda dengan yang lain-lainnya itu. Ya bisa sebenarnya, cuma resiko daripada kekuatannya berkurang akibat beda larutan, lebih baik kita tunggal aja mainnya. Nah ceblok memang. Oh, itu untuk fantasi bulat. Terus untuk masalah lodoh, untuk lodoh saya pakai ini karbendazim. Karbendazim ini termasuk kuat di lodoh ya. Ini kebetulan merek TAF. Untuk karbendazim macam-macam merek dagang tuh macam-macam. Kebetulan saya pakai ini, bisa juga pakai yang merek lain kayak Vendas dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah ini Beyond M dengan bahan aktif Mancozeb sama Asibin Solar S Meril. Nah ini sebenarnya spektrum luas, cuma kalau saya kenalnya ini memang untuk lodoh sangat mampu. Sedangkan kalau penyakit yang satunya apa, trotol atau bercak ungu, itu bisa kita aplikasikan ini dari gula triazol sama strobilurin, amistartop, ataupun juga ini tadi. Nah, terus ada satu juga yang lumayan kuat dan spesialis bercak ungu, ini Miraflux Duo dengan bahan aktif pidiflumethopen dan difenoconazole. Tapi yang spesialisnya yang pidiflumethopennya itu untuk spesialis apa, trotol ya. Difenoconazole juga, cuma ini memang untuk penggunaannya memang untuk khusus bercak ungu. Ini bahan aktifnya ada di Miraflux Duo ini. Terus untuk pencampuran dari semua bahan ini tadi bisa kita masukkan juga yang ini, kontak-kontak ini ada antrakol, terus Mancozeb maupun chlorothalonil. Ini kita masukkan sebagai perlindungan di luar tanaman, di daun, untuk melapisi di bagian luar tanaman dari adanya kemungkinan masuknya jamur. Ini semuanya masuk ke dalam jaringan tanaman dan memperbaiki dan menyehatkan tanaman dari dalam. Nah terus untuk perolingan, saya seringkali melakukan perolingan dengan apa ya, ini semua bahan aktif ini selain tembaga sama zefir, ini tidak kuat untuk jamur-jamur dari golongan apa namanya, Oomycetes. Oomycetes itu jamur kalau di tanaman bawang merah itu seperti Peronospora destructor ataupun bun bulu, atau juga hawar daun, busuk daun yang disebabkan oleh Phytophthora. Itu ini semua tidak masuk sama sekali, tidak ada yang bisa mengatasi. Yang bisa mengatasi adalah beberapa bahan aktif tertentu yang itu bahan aktif itu mungkin bahan aktif itu tidak masuk di golongan-golongan ini, kayak triazol itu enggak, karbendazim golongan ini apalagi ini tadi yang bisa ngatasi. Yang bisa ngatasi adalah beberapa bahan aktif khusus. Nah kebetulan saya punya itu bahan aktif metalaxyl ini dari Transida. Ini adalah metalaxyl, terus kemudian dimetomop itu ada di Acrobat, terus Picolit yang ada di Tunggale Antrakol, Generali Trivia. Nah, itu untuk mengatasi kayak jamur-jamur Phytophthora ataupun juga Peronospora destructor, embun bulu, itu bisa masuk. Jadi saya pakai ini untuk selingan, tapi ini juga bisa untuk trotol, lodoh, itu bisa. Ini luas banget ini spektrumnya metalaxyl ini. Cuma ini jangan terlalu sering-sering dipakai karena ini mudah resisten ini bahan aktif metalaxyl ini. Makanya di dalam campuran Transida ini ada Mancozebnya. Jadi pencampuran dua bahan aktif atau lebih di dalam satu merek dagang itu salah satu fungsinya adalah
untuk meminimalisir adanya resistensi atau mudah kebalnya bahan aktif tersebut oleh jamur, sehingga dicampuri fungisida kontak-kontak ini. Makanya kenapa kita kalau menyspray itu mesti tidak ketinggalannya namanya fungisida kontak, biar fungisida sistemik ini tidak mudah kebal, jamur tidak mudah kebal mengenali dari bahan aktif dari fungisida sistemik, sehingga kita harus campur dengan yang kontak. Tuh caranya. Nah, ini terus kalaupun penyakitnya macam-macam, ada buler, ada lodoh, ada trotol, kita bisa masukkan ini contoh ya, untuk bulernya. Terus kemudian untuk lodohnya bisa kita campur dengan Nativo sekalian trotol. Ini dua ini sudah cukup sebenarnya, sudah cukup. Gimana kalau kita tambahi yang lain, misal ini, ya tidak usah, sama bahan aktifnya jenis gulungan. Malah yang terjadi adalah pemburusan dan mempercepat proses kebalnya jamur, karena bahan aktifnya akhirnya kan overdosis ini, sehingga jamur mudah resisten. Kalaupun mau nambah, mungkin ini Bion M. Nah, 3 ini wes cukup lah, banyak ini sudah bahan aktifnya ada 4 sudah sangat-sangat cukup. Ataupun kombinasi 2 ini saja sudah bisa ini. Nah, ini atau ini pilih antara Octap sama Bion M ataupun Octap sama Nativo. Ini sudah bisa mengatasi 2 penyakit, layu fusarium sama lodoh. Ini bisa diganti dengan ini Amistar, bisa ini karena sejenis semuanya, bahan aktifnya sejenis semua ini dua-duanya. Nah, sama lodoh dengan trotol bisa kita masukkan, ini juga bisa, tapi kalau kita bicara spesialis masukkan Miravis. Nah, Miravis 2 ini adalah spesialis trotol. Nah, terus untuk biar ini tidak mudah resisten dan juga untuk perlindungan, kita masukkan salah satu dari fungisida kontak ini. Kalau semisal di musim penghujan, saya masukkan ini Mancozeb, saya masukkan jebret. Nah, mantap ini. Tapi kalau musim kemarau bisa kita masukkan Chlorothalonil ataupun Antracol. Nah, ini bisa pilih salah satu antara Antracol atau Chlorothalonil. Semua Chlorothalonil ya. Sudah ini sudah mampu untuk lodoh, buler, trotol bisa diatasi. Nah, seumpama kalau untuk lodoh bisa kita masukkan ini tadi Bion M, terus kita tambah dengan TAF, ini sudah cukup ampuh sekali, ataupun pilih salah satu. Jadi lodoh sama buler ini bisa diatasi oleh 3 jenis ini tadi, Carbendazim, Mancozeb asid benzolat sama Proporas. Nah, seperti itu. Nah, kalaupun untuk embun bulu, nah itu pertanyaan kemudian. Embun bulu itu pakai apa? Kalau embun bulu kita masukkan ini Tresida, ini kita gabung dengan Nativo. Wes, ini sudah masuk ini. Nativonya ngambilnya dari apa? Trifloxystrobinnya, ataupun masuk sistrobin dari Amistar. Itu sudah bisa. Embun bulu sudah bisa selesai dengan ini. Spesialisnya ini, spektrum luasnya ini yang Nativo. Kalau kemudian kita untuk ada jamur yang terlihat dan itu ingin kita segera cepat selesaikan, keringkan, kalau pengalaman saya ini sangat mampu sekali. Misal ada trotol, lodoh trotol itu yang terlihat bercak-bercak ini, kasih ini dalam 3 kali aplikasi biasanya itu langsung kering. Berkali-kali saya mengalami itu, dikasih ini langsung kering. Cuma setelah itu memang resikonya pucuk kuningnya banyak. Jadi kalau pucuk kuning ya nanti gampang lah, bisa kita atasi dengan pemberian nutrisi, ataupun juga kayak bedak asam salisylat itu bisa untuk atasi. Kasih nutrisi dari seperti magnesium ataupun juga kalsium, ataupun juga nutrisi-nutrisi dari unsur mikro itu mampu nanti akan menyehatkan kembali tanaman. Ini untuk 11 jenis penyakit
khususnya yang kelihatan bercak-bercak itu cepat kering, lembaga interupsi dye. Mungkin itu Bang Bayu keterangan dari saya. Kalaupun ada yang belum jelas akibat penyampaian saya yang kurang pas, ya mohon maaf. Kalaupun masih ingin melanjutkan ini diskusi, bisa kita lanjutkan di kolom komentar. Dari saya, Akhrul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.